Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi peran auditor dan risiko salah saji material atau bisa juga disebut dengan RSSM. Nah, untuk anggota kelompok 1 sendiri itu terdiri dari saya, yaitu Iman Muzaki, dan anggota yang kedua itu Nuralima. Selanjutnya ada Siti Oktavia, yang keempat ada Rian Hendarto, dan yang terakhir itu ada Melani Indra Savitri. Nah, masuk ke pembahasan itu pengertian auditor. Nah, pengertian auditor adalah seorang untuk auditor sendiri itu adalah seorang profesional independen yang bertugas untuk memeriksa, mengevaluasi dan memverifikasi keakuratan laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, audit tidak hanya memeriksa angka laporan keuangan, tapi juga mencakup yaitu sistem informasi akuntansi, proses bisnis, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, risiko operasional organisasi. Nah, audit bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya. Selanjutnya itu ada tujuan audit. Tujuan utama dari audit itu sendiri adalah untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat secara independen mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi risiko salah saji material, dan menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau bisa juga disebut dengan fraud. Yang terakhir itu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Mungkin peran dan tanggung jawab auditor. Yang pertama, merencanakan audit secara efektif. Yang kedua, menjaga independensi dan objektivitas selama pemeriksaan. Nah, yang ketiga, mendeteksi adanya salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan. Nah, yang keempat, menyusun laporan audit berdasarkan bukti yang diperoleh. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus memegang teguh 5 prinsip etika berikut ini. Yang pertama, integritas. Jadi, auditor harus bersikap jujur dan berterus terang dan menjalankan tugasnya. Yang kedua, objektivitas. Auditor harus bersikap tidak memihak dan tidak membiarkan bias atau pengaruh pihak lain mengesampingkan pertimbangan profesionalnya. Yang ketiga, profesionalisme. Auditor harus memenuhi standar teknis serta menjaga reputasi dan martabat profesinya. Yang keempat, kerahasiaan. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit dan tidak boleh membocorkannya kepada pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, skeptisme profesional. Auditor harus memiliki sikap pikiran yang selalu waspada, mempertanyakan bukti-bukti yang ada, serta melakukan verifikasi ulang agar tidak langsung percaya begitu saja dengan penjelasan manajemen. Selanjutnya, pengertian risiko salah saji material atau RSSM. Risiko salah saji material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan yang material sebelum dilakukan audit. Salah saji material merupakan kesalahan yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Salah saji material disebabkan yang pertama error atau kesalahan, seperti salah perhitungan, salah pencatatan, atau kelalaian. Yang kedua, fraud atau kecurangan, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. Auditor harus mampu mengidentifikasi risiko tersebut sejak tahap perencanaan audit. Selanjutnya itu ada jenis risiko salah saji material. Yang pertama, risiko inherent atau inherent risk merupakan risiko yang muncul secara alami karena karakteristik suatu transaksi, akun, atau kondisi perusahaan sebelum mempertimbangkan pengendalian internal.
Contohnya itu seperti persediaan mudah rusak atau dicuri. Yang kedua, estimasi piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, perhitungan aset tetap yang kompleks. Selanjutnya ada risiko pengendalian atau control risk. Merupakan risiko bahwa sistem pengendalian internal perusahaan tidak mampu mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Contohnya itu tidak ada pemisahan tugas, dokumen transaksi tidak lengkap, dan yang terakhir tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi RSSM. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya risiko salah saji material antara lain pengendalian internal yang lemah, transaksi yang kompleks, banyak menggunakan estimasi akuntansi, perubahan standar akuntansi, tekanan terhadap manajemen untuk mencapai target laba, dan adanya peluang melakukan kecurangan. Semakin banyak faktor tersebut, maka semakin tinggi risiko yang harus diperhatikan auditor. Lalu, hubungan RSSM dengan prosedur audit. Semakin tinggi risiko salah saji material, maka auditor akan melakukan pengujian yang lebih luas, mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak, memilih prosedur audit yang lebih mendalam, dan menugaskan auditor yang lebih berpengalaman pada area yang berisiko tinggi. Sebaliknya, jika risiko rendah, prosedur audit dapat dilakukan secara lebih terbatas. Baik, materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu contoh penerapan RSSM. Contoh kasusnya itu persediaan barang dagang. Perusahaan memiliki nilai persediaan yang besar sehingga berpotensi terjadi kesalahan, pencatatan atau kehilangan barang. Resikonya itu persediaan tidak sesuai dengan kondisi fisik, nilai persediaan terlalu tinggi, dan yang terakhir itu barang rusak masih dicatat sebagai barang yang layak dijual. Nah, prosedur auditornya itu apa? Yaitu mengikuti stock name, memeriksa dokumen keluar dan masuk barangnya, menguji metode penilaian persediaan, dan membandingkan data fisik dengan catatan yang ada di laporan akuntansi. Yang terakhir, yaitu materi kesimpulan. Yaitu kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, auditor memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan. Risiko salah saji, material merupakan risiko adanya kesalahan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. RSSM terdiri dari risiko inherent dan risiko pengendalian. Dan pengendalian RSSM membantu auditor menentukan fokus, jenis, dan luas prosedur audit, sehingga hasil audit menjadi lebih efektif dan berkualitas. Sekian saja video materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.